Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tantina Haryati selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah kedua. Izinkan kami dari grup C kelas D untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok C. Yang pertama ada Dwi Kartikasari dengan NPM akhir 062. Dan saya Keisha Intanaura dengan NPM akhir 209 dan rekan saya Zakia Asyari dengan NPM akhir 222. Nah, yang pertama yaitu Fundamental of Accounting for Income Taxes atau dasar akuntansi untuk pajak penghasilan. Nah, perusahaan ini harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan peraturan pajak itu berbeda, maka dalam pelaporan keuangan perusahaan, mereka menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan IFRS. Itu di pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan pada pelaporan pajak, perusahaan menghitung utang pajak penghasilan berdasarkan kebijakan otoritas pajak. Nah, jadi dalam laporan keuangan sendiri itu dikenal dengan istilah laba sebelum pajak. Tapi kalau di laporan pengembalian pajak atau laporan pajak itu disebutnya laba kena pajak. Nah, laba kena pajak ini sendiri merupakan istilah untuk menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Nah, perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Nah, biasanya terdapat selisih antara beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Biasanya itu terjadi karena perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Nah, untuk tujuan perpajakan sendiri, perusahaan umumnya menggunakan basis kas yang dimodifikasi sehingga terdapat selisih antara beban pajak penghasilan dengan utang pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu future taxable amounts and deferred tax atau jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Perbedaan temporer merupakan selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan atau tercatat atau nilai buku dalam laporan keuangan yang akan menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun depan. Nah, untuk jumlah kena pajak sendiri meningkatkan laba kena pajak di tahun-tahun depan, sedangkan jumlah yang dapat dikurangkan atau deductible amounts akan mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun depan. Nah, asumsikan ABCC Company melaporkan piutang sebanyak 45.000 di laporan keuangan pada 31 Desember 2010. Lalu, asumsikan lagi bahwa ABCC Company mengharapkan penagihan 30.000 pada 2011 dan 15.000 pada 2012. Penagihan ini menimbulkan jumlah pajak di masa depan, yakni 30.000 di tahun 2011 dan 15.000 di tahun 2012. Nah, perbedaan temporer kumulatif, laba kena pajak lebih rendah dari laba sebelum pajak di tahun 2010 yaitu 45.000, sedangkan jumlah kena pajak masa depan, laba kena pajak lebih tinggi dari laba sebelum pajak. Hal ini dikarenakan pada 2011 itu sebanyak 30.000 dan 2012 sebanyak 15.000. Selanjutnya yaitu deferred tax liability atau liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Nah, asumsikan kita masih menggunakan contoh dari ABCC Company tadi, yaitu jumlah kena pajak masa depan di tahun 2011 yaitu 30.000 dan di 2012 yaitu 15.000. Sedangkan kita asumsikan bahwa tarif pajaknya 40%. Maka liabilitas pajak tangguhan pada akhir 2010 yaitu sebanyak 12.000 ditambah 6.000 yaitu 18.000. Selanjutnya yaitu aset pajak tangguhan pengakuan. Nah, aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan pada tahun-tahun depan sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Contohnya, asumsikan bahwa Hanko mengakui kerugian dan liabilitas terkait sebesar 50.000 pada tahun 2011. Han tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk tujuan perpajakan sampai periode berikutnya yang diharapkan pada tahun 2012. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2012 saat
menyelesaikan liabilitas tersebut yang menyebabkan laba kena pajak lebih rendah daripada laba sebelum pajaknya. Nah, perhitungan aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 yakni dasar pembukuan atas liabilitas litigasi sebanyak 50.000, dasar pengenaan pajak atas liabilitas litigasi masih 0, lalu perbedaan temporer kumulatifnya 2011 tetap 50.000, kita kalikan dengan tarif pajak dengan asumsi 40%, maka aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 yakni 20.000. Selanjutnya yaitu aset pajak tangguhan non pengakuan. Nah, perusahaan itu mengurangi aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa hal tersebut tidak akan terrealisasi beberapa bagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan. Kemungkinan berarti tingkat kemungkinan paling tidak sedikit lebih dari 50%. Nah, berikut merupakan contoh penyajian laporan laba rugi. Komponen-komponennya yaitu terdapat pendapatan dikurangi beban, lalu hasil dari pengurangan tersebut menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Lalu kita hitung dulu beban pajak penghasilannya dari beban pajak penghasilan kini dan beban pajak penghasilan tangguhan, kita jumlahkan, lalu laba sebelum pajak penghasilan tadi kita kurangkan dengan total beban pajak penghasilan yang menghasilkan laba neto. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada materi additional issues yaitu specific difference atau perbedaan yang spesifik ini terbagi menjadi dua, yaitu temporary difference dan permanent difference. Nah, temporary difference ini juga terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan temporer kena pajak atau deferred tax liability yaitu kewajiban pajak tangguhan, dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Nah, deferred tax liability ini yaitu suatu kondisi ketika orang pajak tidak mengakui pendapatan dan dia mengakui beban. Jadi, ketika orang pajak ini tidak mengakui pendapatan dan mengakui beban, maka pendapatan perusahaan ini kan jadi semakin kecil. Nah, jika pendapatan suatu perusahaan semakin kecil, maka taxable income atau penghasilan kena pajaknya juga semakin kecil. Nah, berarti income tax payable atau pajak yang harus dibayar oleh perusahaan itu juga menurun angkanya. Nah, sedangkan pada deferred tax asset yaitu kondisi ketika pajak mengakui pendapatan namun tidak mengakui beban. Nah, ketika pajak ini mengakui pendapatan namun tidak mengakui beban, nah akan menimbulkan pendapatan suatu perusahaan ini akan menaik karena orang pajak ini tidak mengakui beban. Nah, ketika pendapatan suatu perusahaan meningkat, maka taxable income atau pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ini juga akan meningkat. Nah, sedangkan pada permanent difference ini merupakan masukan ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak atau pre-tax financial income, tetapi tidak pernah menjadi penghasilan kena pajak atau taxable income. Nah, permanent difference ini juga masukkan ke dalam penghasilan kena pajak atau taxable income, tetapi tidak pernah menjadi pendapatan keuangan sebelum pajak atau pre-tax financial income. Nah, pada permanent difference ini hanya mempengaruhi periode di mana perusahaan ini mengalami permanent difference atau perbedaan tetap. Nah, permanent difference ini jarang atau tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau taxable amounts atau dikurangkan masa yang akan mendatang. Lalu pada slide berikutnya terdapat contoh specific difference. Nah, Havachi SPA melaporkan pre-tax financial income atau pendapatan sebelum pajak ini sebesar $80.000 pada tahun 2019. Nah, hal-hal berikut ini akan menyebabkan taxable income berbeda dari pre-tax financial income. Nah, yang pertama yaitu penyusutan pada pengembalian pajak lebih besar dari penyusutan pada laporan laba rugi yaitu sebesar $16.000. Lalu yang kedua, sewa yang terkumpul dalam pengembalian pajak lebih besar dari sewa yang diperoleh dalam laporan laba rugi sebesar $27.000. Nah, lalu yang terakhir, denda atas pencemaran muncul sebagai beban atau biaya sebesar $11.000 pada laporan laba rugi. Nah, tarif pajak Havachi ini adalah 30% dan tarif pajak ini diberlakukan untuk semua tahun dan perusahaan berharap untuk melaporkan taxable income di semua tahun mendatang. Tidak ada pajak tangguhan atau deferred tax pada awal tahun 2019. Berikut merupakan perhitungannya. Nah, current year atau tahun yang sekarang ini yaitu 2019,
financial income-nya yaitu sebesar 80.000 diketahui dari soal, lalu dikurangi dengan excess tax depreciation atau penyusutan pengembalian pajak sebesar 16.000, lalu ditambah dengan excess rent collected atau sewa yang terkumpul dalam pengembalian pajak ini yaitu sebesar 27.000, lalu ditambah dengan fines atau denda atas pencemaran yaitu 11.000. Taxable income yaitu 120.000 didapat dari 80.000 kurangi 16.000 ditambah 27.000 ditambah 11.000. Nah, 102.000 ini dikali dengan tax rate atau tarif pajaknya 30% menghasilkan pendapatan pajaknya yaitu atau pajak pendapatan ini 30.600. Sedangkan deferred asset atau aset yang ditangguhkan, nah ini dikurangi 27.000 ini dapat dari sewa. Nah, kenapa yang diambil angkanya sewa? Karena terdapat di soal sewa yang terkumpul dalam pengembalian pajak lebih besar. Jadi menurut pajak sewa ini lebih besar daripada yang dianggap oleh perusahaan. Makanya disebut atau angkanya muncul dalam aset yang ditangguhkan. Nah, deferred asset sebesar 27.000 dikali dengan tarif pajaknya yaitu 30% menghasilkan 8.100 yang nantinya dalam jurnal akan dicatat sebelah debit. Nah, sedangkan pada deferred liability atau kewajiban yang ditangguhkan ini yaitu 16.000 ini didapat dari penyusutan pada pengembalian pajak. Nah, kenapa sih angka yang ditulis pada deferred liability ini merupakan penyusutan? Karena penyusutan pada pengembalian pajak ini maksudnya penyusutan yang dianggap oleh orang pajak ini lebih besar dari penyusutan yang tercatat dalam laporan laba rugi, makanya dicatat dalam deferred liability. Nah, 16.000 ini dikali dengan tarif pajaknya yaitu 30% menghasilkan 4.800 yang nantinya akan dicatat dalam jurnal pada bagian kredit. Nah, maka jurnal yang dicatat oleh Havaji yaitu income tax expense yaitu sebesar 27.300 ini dapat dari selisih antara 30.600 ditambah 4.800 dikurangi dengan 8.100. Nah, lalu pada debit yaitu deferred tax asset yaitu 8.100 seperti yang telah kita hitung. Lalu pada bagian kredit deferred tax liability yaitu 4.800 seperti yang sudah kita hitung, dan income tax payable sebesar 30.600 yang sudah kita hitung juga. Nah, materi selanjutnya yaitu tax rate consideration atau pertimbangan tarif pajak. Nah, terdapat dua materi yang akan saya jelaskan yaitu future tax rate atau tarif pajak masa depan dan revision of future tax rate atau revisi dalam tarif pajak di masa depan. Nah, future tax rate ini merupakan sebuah perusahaan harus mempertimbangkan perusahaan saat ini diberlakukan pada tarif pajak yang akan berlaku efektif untuk 1 tahun masa tertentu saat menentukan tarif pajak yang berlaku untuk temporary difference yang ada. Nah, contohnya, Wang Group pada akhir tahun 2016 memiliki temporary difference kumulatif sebesar $300.000 yang dihitung seperti berikut. Book basis depreciable asset yaitu sebesar 1 juta dikurangi dengan tax basis of depreciable asset sebesar 700.000. Nah, ini menghasilkan kumulatif temporary difference yaitu 300.000. Nah, asumsikan $300.000 ini akan berbalik dan menghasilkan jumlah kena pajak di masa mendatang dengan tarif pajak yang diberlakukan seperti berikut. Pada 2017, future taxable amount atau penghasilan kena pajaknya yaitu $80.000 dikali dengan tax rate-nya yaitu 40% menghasilkan 32.000 deferred tax liability-nya. Nah, lalu pada tahun 2018, $70.000 dikali dengan 40% menghasilkan $28.000. Nah, pada tahun 2017 sampai pada tahun 2019 yaitu $60.000 dikalikan dengan tarif pajaknya yaitu 35% menghasilkan 21.000 dan sebagainya. Dan tahun selanjutnya seperti yang terlihat dalam PPT. Nah, ini kan perhitungannya gampang karena tarif pajak di masa-masa mendatang sudah diketahui. Lalu saya akan membahas revision of future tax rate. Nah, ini kondisi bila ada perubahan pada tarif pajak yang berlaku. Nah, perusahaan ini harus mencatat efeknya pada rekening pajak penghasilan tangguhan atau deferred tax income yang ada dengan segera.
Nah, asumsikan pada 10 Desember 2018, pendapatan baru Undang-Undang Pajak ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%. Nah, perubahan tarif pajak ini berlaku mulai dari 1 Januari 2020. Jika hostel CO memiliki atau jika hostel company memiliki satu temporary difference di awal tahun 2018 terkait dengan kelebihan penyusutan pajak sebesar 3 juta dolar, maka hostel company ini memiliki akun deferred tax liability dengan saldo sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini didapat dari 3 juta dikalikan dengan pajak yang awal yaitu 40%. Nah, pada 1 Januari 2018 tersebut, jika taxable income atau penghasilan kena pajak terkait perbedaan ini dijadwalkan terjadi secara merata pada tahun 2019, 2020, dan 2021, maka deferred tax liability pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini dapat dari, kita masuk ke perhitungannya ya. Pada tahun 2019, future taxable amounts atau penghasilan kena pajak di masa mendatang yaitu 1 juta. Nah, totalnya dari tahun 2019, 2020, dan 2021 ini menghasilkan 3 juta karena masing-masing tahun dalam 3 tahun ini yaitu 1 juta. Nah, 2019 1 juta dikalikan dengan tarif pajaknya yaitu masih 40% menghasilkan 400.000. Sedangkan pada tahun 2020 ini kan sudah diperlakukan perubahan pajak dari 40% menjadi 35%. Nah, jadi tarif pajaknya ini diganti menjadi 35%, menghasilkan 350.000. Nah, pada tahun 2021 juga sama seperti 2020 karena tidak ada perubahan pajak lainnya. Nah, totalnya ini didapat dari total dari deferred tax liability 400.000 ditambah 350.000 dan 350.000 menghasilkan 1.100.000. Nah, perusahaan ini kan sudah terlanjur mencatat deferred tax liability-nya yaitu 1.200.000 yang sudah saya beri bold warna merah. Ini dapat dari 3 juta kali 40% karena perusahaan ini mencatatnya sebelum undang-undang pajak ini ditandatangani mengenai perubahan tarif pajak. Nah, maka dari itu kita harus melakukan revisi atas tarif pajak yang berlaku di masa depan. Nah, hasil mengakui pengurangan sebesar 100.000 yang didapat dari 1.200.000 dikurangi dengan 1.100.000 atau angka aktualnya. Nah, jurnalnya adalah deferred tax liability sebesar 100.000 di debit dan income tax expense sebesar 100.000 di kredit. Nah, materi berikutnya yaitu ada accounting for net operating losses atau NOL, net operating losses. Nah, hal ini terjadi untuk tujuan pajak pada tahun ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak ini melebihi pendapatan kena pajak atau taxable income. Nah, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Pajak ini mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya. Nah, pada loss carry forward ini disebabkan karena perusahaan menggunakan loss carry forward untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa depan. Nah, dampak pajak dari kerugian yang dapat dialihkan ini mewakili penghematan pajak pada masa depan. Namun realisasi pajak di masa depan ini bergantung pada pendapatan di masa depan yang merupakan suatu kejadian atau suatu prospek yang tidak pasti. Nah, pada slide berikutnya ada contoh dari loss carry forward recognition atau kerugian carry forward yang diakui. Asumsikan growth tidak memiliki temporary dan permanent difference. Nah, growth ini mengalami kerugian operasi bersih atau net operating loss sebesar 200.000 dolar pada tahun 2022 dan memanfaatkan ketentuan pengalihan tersebut. Nah, pada tahun 2022 ini perusahaan mencatat dampak pajak dari pengalihan kerugian sebesar 200.000 dolar sebagai deferred tax asset sebesar 40.000 dolar yang didapat dari 200.000 dikali dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 20%. Nah, Grow mencatat manfaat pengalihan tersebut pada tahun 2022 dengan jurnal seperti deferred tax asset di debit sebesar 40.000 dan income tax expense atau pengalihan kerugian di kredit sebesar 40.000. Nah, laporan laba rugi Grow yang disajikan
yaitu $40.000 ini merupakan manfaat pajak tangguhan atau deferred tax untuk tahun 2022 yang merupakan hasil peningkatan dari deferred tax aset. Nah, berikut merupakan laporan laba rugi bagian pada 2022, yaitu operating loss before income taxes yaitu sebesar 200.000 didapat dari soal. Lalu pada income tax benefit terdapat deferred atau yang ditangguhkan, aset yang ditangguhkan sebesar 40.000. Nah, 200.000 dikurangi dengan 40.000 ini menghasilkan net loss atau kerugian bersih yaitu sebesar 160.000. Nah, carry forward-nya ini merupakan deferred-nya atau yang jumlah yang ditangguhkannya didapat dari 200.000 dikali dengan tarif pajaknya yaitu 20%. Nah, untuk tahun 2023, asumsikan Grow kembali beroperasi secara menguntungkan dan memiliki taxable income atau penghasilan kena pajak sebesar 250.000. Nah, $250.000 ini merupakan angka sebelum penyesuaian untuk net operating loss carry forward yang dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Nah, Grow kemudian merealisasikan manfaat dari carry forward untuk tujuan pajak pada tahun 2023 yang akan diakui untuk tujuan akuntansi tahun 2022. Yang sudah diakui untuk tujuan akuntansi tahun 2022. Nah, Grow menghitung income tax payable atau pajak pendapatan, pajak penghasilan yang harus dibayar pada tahun 2023 sebagai berikut, yaitu taxable income prior to loss carry forward sebesar 250.000 terdapat di soal, lalu dikurangi dengan loss carry forward deduction yaitu sebesar 200.000. Nah, 200.000 ini dapat dari contoh sebelumnya, yaitu pencatatan pengalihan kerugian ini atau pencatatan loss carry forward lalu menghasilkan 50.000 ini merupakan taxable income pada tahun 2023 atau penghasilan kena pajak pada tahun 2023 yang akan dikali dengan tarif pajaknya yaitu 20% menghasilkan income tax payable atau atau pajak pendapatan yang harus dibayar pada tahun 2023 yaitu 10.000. Nah, Grow ini mencatat pajak penghasilan tahun 2023 yaitu sebagai berikut: income tax expense sebesar 50.000 pada deferred tax asset 40.000 dan income tax payable 10.000. Nah, pada slide berikutnya terdapat loss carry forward yang non recognition. Nah, asumsikan Grow tidak akan merealisasikan seluruh nol atau net operating loss yang dialihkan ke tahun-tahun mendatang. Grow tidak mengakui deferred tax aset untuk kerugian yang dialihkan karena besar kemungkinannya Grow tidak akan merealisasikan pengalihan tersebut. Nah, Grow ini tidak mencatat entry jurnal untuk pajak penghasilan tahun 2022. Berikut merupakan laporan laba rugi Grow pada tahun 2022. Nah, operating loss before income taxes-nya yaitu 200.000. Nah, namun kan Grow ini kan tidak merealisasikan net operating loss sehingga dia tidak mengakui deferred tax asetnya. Jadi deferred tax asetnya 0. Nah, lalu 200.000 dikurangi 0, maka kerugian bersihnya yaitu 200.000. Nah, pada tahun 2023 asumsikan bahwa Grow memiliki taxable income atau penghasilan kena pajak yaitu sebesar 250.000. Nah, $250.000 ini yaitu angka sebelum memperhitungkan pengalihan yang akan dikenakan tarif 20%. Lalu perusahaan merealisasikan deferred tax asset. Lalu Grow mencatat jurnal sebagai berikut. Terdapat 2 jurnal yang dicatat oleh Grow, yaitu untuk mengakui deferred tax asset dan kerugian carry forward, yaitu jurnalnya yaitu deferred tax asset sebesar 40.000 pada income tax expense sebesar 40.000. Nah, lalu jurnal kedua yaitu untuk mencatat current and deferred income taxes, yaitu income tax expense didebit 50.000 pada deferred tax asset 40.000 dan income tax payable 10.000. Nah, selanjutnya pada laporan laba rugi Grow Inc pada tahun 2023 ini yaitu income before income taxes atau pre-tax financial income yaitu sebesar 250.000. Nah, income tax expense-nya ini ada 2, yaitu yang current atau yang harus dibayar oleh Grow ini dan deferred atau yang ditangguhkan. Nah, current ini 50.000
lalu yang deferrednya yaitu 40.000. Nah, 50.000 dikurangi dengan 40.000, maka 10.000 ini menjadi pengurang dari income before income taxes atau pre-tax income-nya. Jadi 250.000 dikurangi dengan income tax expense 10.000 menghasilkan net income yaitu sebesar 240.000. Selanjutnya yaitu ada financial statement presentation. Nah, yang pertama itu ada statement of financial position atau laporan posisi keuangannya, di mana aktiva pajak tangguhan bersih atau kewajiban pajak tangguhan bersih dapat dilaporkan dalam bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, berikut ada perbedaan temporer antara aset dan kewajiban. Yang pertama yaitu sewa dikumpulkan di muka diakui pada saat diperoleh untuk tujuan akuntansi dan ketika diterima untuk tujuan pajak. Untuk pencatatannya yaitu pada aset sebesar 42.000 minus. Kemudian yang kedua ada penggunaan depresiasi garis lurus untuk tujuan akuntansi dan penyusutan dipercepat untuk tujuan pajak. Nah, untuk pencatatannya yaitu pada kewajiban. Kemudian yang ketiga ada pengakuan keuntungan pada penjualan angsuran selama periode penjualan untuk tujuan akuntansi dan selama periode pengumpulan untuk tujuan pajak. Nah, untuk pencatatannya itu di debit pada bagian akun kewajiban. Kemudian yang keempat ada kewajiban garansi diakui untuk tujuan akuntansi pada saat penjualan. Nah, untuk tujuan pajak dan waktu yang dibayar. Nah, itu pencatatannya dikredit pada akun aset. Sehingga antara akun aset dan kewajiban itu nominal akhirnya itu berbeda. Kemudian yang kedua ada income statement atau laporan laba rugi. Nah, perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi dalam penghentian, pendapatan komprehensif lainnya, dan penyesuaian periode sebelumnya. Nah, selain itu ada komponen beban atau manfaat pajak penghasilan yang dapat mencakup yang pertama yaitu beban manfaat atau pajak kini. Kemudian yang kedua ada setiap penyesuaian yang diakui pada periode pajak saat periode sebelumnya. Yang ketiga ada jumlah beban pajak tangguhan atau manfaat yang berkaitan dengan organisasi dan pembalikan perbedaan temporer. Kemudian yang keempat ada jumlah beban pajak tangguhan atau manfaat yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Dan yang terakhir ada jumlah manfaat yang timbul dari kerugian sebelumnya tidak dikena pajak, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi arus dan beban pajak tangguhan. Kemudian ada tax reconciliation atau rekonsiliasi pajak, yang dimana perusahaan baik memberikan rekonsiliasi antara beban pajak numerik atau manfaat dan produk dari laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Untuk pengungkapan juga menjadi dasar tarif pajak yang berlaku dihitung atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga menjadi dasar tarif pajak yang berlaku dihitung. Kemudian yang terakhir ada yang namanya review of the asset liability method, yang dimana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pajak yang berlaku atau aset diakui sebesar taksiran pajak terutang atau dikembalikan pada pengembalian pajak untuk tahun berjalan. Kemudian prinsip yang kedua ada kewajiban pajak tangguhan atau aset diakui sebesar taksiran efek pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer dan akumulasi. Kemudian yang ketiga ada pengukuran kewajiban pajak kini dan pajak tangguhan dan aset didasarkan pada ketentuan hilangnya pajak yang berlaku. Nah, efek dari perubahan masa depan dalam penurunan pajak atau tarif tidak diantisipasi. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu ada pengukuran aset pajak tangguhan berkurang. Nah, jika perlu dengan jumlah manfaat pajak yang berdasarkan bukti yang tersedia tidak diharapkan akan direalisasi. Nah, selain itu juga terdapat tabel yang dimana ada yang namanya identifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer yang ada dan dapat dikompensasi. Itu ada dua pengukuran. Yang pertama yaitu mengukur aktiva pajak tangguhan untuk perbedaan temporer
yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal atau penggunaan tarif pajak. Kemudian yang kedua, pengurangan yang kedua yaitu mengukur kewajiban pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak atau penggunaan tarif pajak. Nah, untuk pengukuran yang pertama tadi itu bisa untuk menetapkan akun penyisihan jika lebih mungkin daripada tidak bahwa beberapa bagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan tidak akan terrealisasi. Nah, pada neraca mengklasifikasikan pajak tangguhan lancar atau tidak lancar berdasarkan aset atau kewajiban yang berhubungan. Untuk melaporkan jumlah lancar dan tidak lancar bersih pada laporan laba rugi. Kemudian laporan untuk melaporkan beban saat ini atau keuntungan pajak dan beban pajak tangguhan atau keuntungan dan beban pajak penghasilan atau keuntungan.